Di balik gemerlap pariwisata dan gemerincing gamelan di Pulau Bali, tersembunyi kisah lama yang jarang diucapkan keras-keras oleh warga desa. Di sebuah wilayah terpencil di bagian timur Bali, dekat lereng sunyi Gunung Agung, beredar legenda tentang pesugihan yang disebut Tumbal Sangkala Segara. Konon, ritual ini dilakukan bukan di pura utama, melainkan di tepi pantai berbatu hitam saat tilem malam bulan mati ketika ombak datang lebih keras dan angin terasa lebih dingin dari biasanya. Ritualnya tidak sederhana. Orang yang berniat harus melakukan brata selama 11 hari, tidak makan daging, tidak tidur di kasur, dan tidak menatap cermin. Ia juga wajib membawa canang sari khusus berisi bunga putih dan merah, seekor ayam cemani, serta segenggam pasir dari halaman rumahnya sendiri. Pada malam ke-11, tepat saat ombak ketiga menghantam batu paling besar di tepi pantai, pelaku harus menancapkan sebilah keris kecil ke pasir, lalu berjanji menyerahkan kebahagiaan terdalamnya sebagai penyeimbang kekayaan yang akan diterima. Konon, jika ritual diterima, laut akan tiba-tiba surut beberapa langkah, memperlihatkan kilau seperti emas di antara batu karang. Itulah tanda bahwa Sangkala Segara penunggu gaib Laut Selatan Bali mendengar permohonan tersebut. Namun syaratnya jelas, kekayaan akan datang perlahan, tetapi kebahagiaan dalam rumah tangga akan mulai retak satu persatu. Kisah ini pernah dialami oleh seorang pria bernama Maid Arya, pengusaha kecil yang hampir bangkrut setelah pandemi menghantam usahanya. Terdesak utang dan rasa malu, ia memilih jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Maid menjalani brata dengan penuh keyakinan. Pada malam tilem, ia berdiri sendirian di pantai berbatu, membacakan janji dengan suara bergetar. Saat ombak ketiga menghantam, angin berhenti mendadak. Air laut mundur beberapa meter, memperlihatkan sesuatu berkilau sebelum kembali menutupinya. Beberapa minggu kemudian, rezeki datang bertubi-tubi. Investasi yang sempat gagal mendadak untung besar. Hotel kecilnya penuh tamu asing. Tanah yang hampir ia jual murah justru dibeli investor dengan harga berkali lipat. Maid merasa doanya terkabul. Namun di balik itu, rumahnya mulai berubah. Istrinya menjadi pendiam, sering menangis tanpa sebab. Anaknya yang dulu ceria mendadak sering sakit dan bermimpi buruk tentang ombak hitam yang memanggil ayahnya. Setiap malam tilem berikutnya, Maid mendengar suara debur ombak meski rumahnya jauh dari pantai. Kadang terdengar suara gamelan lirih bercampur desahan angin dari arah laut. Ia teringat janjinya, menyerahkan kebahagiaan terdalamnya. Ia baru sadar bahwa yang paling ia cintai bukanlah uang, melainkan keluarganya yang selalu setia mendampinginya. Puncaknya terjadi saat istrinya memutuskan pergi membawa anak mereka ke rumah orang tuanya. Tak tahan dengan perubahan sikap Maid yang semakin dingin dan terobsesi pada harta. Usahanya terus berkembang, tetapi rumahnya kosong. Pada malam tilem terakhir, Maid kembali ke pantai tempat ia melakukan ritual. Ia berlutut di hadapan ombak, memohon agar semuanya dikembalikan. Namun laut tidak pernah mengembalikan apa yang sudah diterimanya. Ombak hanya datang dan pergi, seperti menertawakan penyesalan manusia. Maid akhirnya menyadari bahwa pesugihan itu tidak pernah mengambil nyawa, melainkan mengambil rasa bahagia sedikit demi sedikit hingga yang tersisa hanyalah kekayaan tanpa arti. Sejak saat itu, warga desa percaya bahwa di bawah bayangan megah Gunung Agung dan di antara indahnya pantai Bali, ada perjanjian-perjanjian gaib yang tak terlihat. Dan siapapun yang mencoba menukar kebahagiaan dengan harta, pada akhirnya akan belajar bahwa tidak semua emas mampu menggantikan hangatnya keluarga.